Bayangkan kamu menjadi seorang arkeolog selama sehari. Kamu akan berkeliling dunia untuk memecahkan misteri sebuah peradaban kuno yang hilang tanpa jejak. Ambil alat pahatmu, topi fedora juga jangan lupa ya. Ayo, kita mulai perjalananmu. Kamu tiba di barat daya Amerika, tempat di mana sebuah misteri kuno menunggu untuk dipecahkan. Kamu datang ke Ngarai Chaco, di dekat Albuquerque, New Mexico. Cuacanya panas dan kering di area terpencil ini. Kamu kesini untuk mengunjungi reruntuhan kuno orang-orang Anasazi. Konon katanya, Anasazi adalah peradaban yang berkembang pesat, tapi berakhir misterius. Kamu mendaki beberapa kilometer sampai akhirnya melihat semacam tempat tinggal, bangunan yang terbuat dari batu di tengah ngarai itu. Ini adalah Pueblo Bonito, sebuah kompleks dari abad ke-10 yang berisi 800 kamar dan setinggi gedung 5 lantai. Bangunan itu indah dan terbuat dari batu pasir. Sebagai akses ke kompleks itu, warga lokal membangun jalan-jalan sepanjang 650-an kilometer dan sebagiannya selebar 9 meter. Gak kebayangkan kalau semua itu dibangun sejak zaman kuno. Semuanya kelihatan masih awet banget. Kaum Anasazi menguasai wilayah yang disebut Four Corners dari tahun 100 Masehi sampai sekitar tahun 1600 Masehi. Selama masa ini, mereka membangun peradaban yang membentang seluas lebih dari 77.000 km persegi, termasuk Colorado, New Mexico, Utah, dan Arizona. Saat berdiri di dalam kiva raksasa, kamar bawah tanah untuk upacara, kamu penasaran apa yang terjadi dengan orang-orang Anasazi ini? Ilmuwan telah menganalisis 3 cincin dan menemukan bahwa populasi Anasazi mengalami periode kekeringan. Konon katanya, kemarau itu terjadi selama 23 tahun dan kemungkinan tidak ada sekalipun hujan selama itu. Hal ini tentu saja memengaruhi kehidupan mereka, dari malnutrisi sampai perebutan makanan dan sumber daya. Tapi apakah itu alasan yang cukup untuk membuat 30.000 orang kabur dari tempat tinggal mereka? Peneliti mengatakan, orang-orang ini meninggalkan rumah beserta barang-barangnya. Sendok sayur masih ada di dalam mangkuk-mangkuk keramik, lumbung padi masih penuh dengan persediaan makanan. Seolah mereka bermaksud kembali, tapi tak pernah punya kesempatan. Selama bertahun-tahun, arkeolog yakin bahwa kemarau itu adalah alasan hilangnya masyarakat yang ramai ini. Tapi ada bukti lain yang menunjukkan cerita berbeda. Antropolog mengatakan bahwa ancestral Puebloan atau leluhur Pueblo, sebutan mereka, adalah populasi teladan. Mereka hidup damai dan harmonis, tapi arsitektur mereka tidak menunjukkan seperti itu. Mereka mengisolasi diri dari dunia luar dengan membangun hunian mereka tinggi di atas tebing. Mereka juga membangun tembok dan bangunan keamanan lain untuk melindungi diri. Apa yang mereka takutkan? Baru-baru ini, arkeolog mulai meneliti fosil tulang belulang leluhur Pueblo dan mereka menemukan bukti yang mengatakan bahwa menjelang akhir peradaban Anasazi, situasi di sana mungkin sudah terlalu parah. Bukti menunjukkan bahwa pemimpin warga memerintah dengan metode yang berlandaskan rasa takut. Hukuman berat mulai dikenakan bagi orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ketat. Masih menjadi misteri kenapa hal ini terjadi dan kamu mungkin butuh trip penggalian lain untuk menemukan kebenarannya. Untungnya, tujuanmu berikutnya ada di dekat sana, masih di New Mexico. Kamu mengunjungi Blackwater Draw. Ini adalah situs prasejarah nasional yang menyimpan kisah orang-orang Clovis. Kamu terkejut menemukan bahwa masyarakat Clovis mungkin peradaban paling tua yang menghuni Amerika Serikat. Mereka adalah orang-orang pertama yang diduga menyeberangi Selat Bering dan mengikuti jalur bebas es ke dataran selatan Amerika Serikat. Coba bayangkan seperti apa area ini saat dihuni orang-orang Clovis. Ada danau bermata air yang dipenuhi mamut, kungkang raksasa, macan saber-tooth, dan bison yang ukurannya jauh lebih besar dari hewan-hewan yang ada saat ini. Situs arkeologi yang bisa kamu kunjungi ini menunjukkan bahwa populasi Clovis adalah pemburu ulung. Kamu bisa mengidentifikasi tulang-tulang mamut dan bahkan alat batu yang digunakan leluhur kuno ini untuk berburu. Sebagiannya sudah ada sejak 13.000 tahun lalu, alias sejak akhir zaman es.
Kamu dihadapkan dengan dua kemungkinan teori tentang hilangnya populasi Clovis. Ada kemungkinan selama 1500 tahun zaman es akhir, perubahan iklim mengakibatkan kelangkaan bahan pangan. Ilmuwan juga yakin bahwa situasi ini diperparah oleh perburuan yang berlebihan. Teori lain menyatakan bahwa ada sebuah meteor besar menabrak Amerika Utara dan ini mampu mengubah iklim, lantas membuat masyarakat Clovis bermigrasi ke wilayah selatan demi bertahan hidup. Tapi kenyataannya tidak ada bukti hal itu terjadi. Berikutnya, kamu terbang ke Samudra Pasifik, ke Pulau Paskah yang misterius. Tempat ini membuat kita bertanya-tanya, dari adanya patung-patung berbentuk wajah setinggi 4 meter sampai hilangnya masyarakat Rapa Nui yang menghuni wilayah itu secara tiba-tiba. Kamu mendatangi Arakena, pantai pasir putih di tepi laut bagian utara pulau itu. Peneliti yakin bahwa area ini termasuk salah satu permukiman pertama Rapa Nui. Bisa dibilang, kamu sedang berdiri di ujung dunia, karena lokasimu 5.000 km dari Amerika Selatan dan 1.600 km jauhnya dari pulau terdekat. Sekitar tahun 800 Masehi, saat manusia pertama datang ke sana, pulau ini masih berupa oasis. Kini, area ini sebagian besarnya berupa gurun. Kamu mendapatkan petunjuk pertama tentang kejatuhan Rapa Nui dari lubang yang kamu gali di pantai. Ada bukti jelas keberadaan manusia, arang, alat-alat, dan tulang belulang. Sebagiannya milik tikus. Bingo. Saat tiba di Pulau Paskah, manusia pun tak sengaja membawa hewan pengerat ini. Mereka mungkin nggak tahu pada saat itu, tapi hewan-hewan pengerat ini menjadi alasan kepunahan orang-orang itu. Tikus suka pohon-pohon kelapa. Hewan ini menggunduli vegetasi alami pulau itu selama bertahun-tahun. Tapi ada petunjuk lain lagi. Berdasarkan data genetik, kamu menemukan bahwa orang Amerika Selatan melakukan kontak dengan orang Rapa Nui sekitar tahun 1722. Yang terjadi pada populasi ini mungkin sama dengan yang terjadi pada kelompok populasi lain yang lebih terpencil. Kontak dengan warga asing membawa penyakit yang mungkin berujung musnahnya orang-orang Rapa Nui. Untuk mengakhiri perjalanan, kamu pergi ke Kamboja. Negara ini dulunya adalah lokasi kerajaan Khmer dari abad ke-9 sampai 15 Masehi. Reruntuhan tempat ini tampak luar biasa. Situs penggalian utamamu adalah daratan Angkor yang dibangun di sepanjang pinggiran Sungai Mekong. Situs raksasa ini adalah kota Khmer yang penting pada masa itu. Sebagai informasi, Angkor berarti ibu kota dalam bahasa Khmer. Masyarakat Khmer mampu membangun jaringan jalan raya yang besar yang menghubungkan Angkor dengan seluruh kerajaan. Konon katanya, ada sekitar 1 juta orang yang tersebar di seluruh kerajaan Khmer di masa jayanya. Ini adalah kota kuno terbesar di dunia, luasnya sebanding dengan Los Angeles masa kini, kalau kamu penasaran. Masyarakat Khmer juga ahli pembangunan dan insinyur. Mereka mampu membangun sistem irigasi rumit yang mengairi sawah selama berabad-abad. Dan untuk menghubungkan kota-kotanya, mereka membangun jembatan dan semacam jalan tol rumit sepanjang 800 km. Belum lagi arsitektur bangunan keagamaan mereka yang detail seperti Angkor Wat, salah satu situs wisata paling ramai di Kamboja saat ini. Pembangunannya butuh waktu lebih dari 30 tahun dan luasnya mencapai 200 hektar. Dulunya, menara-menara di sana mungkin dihiasi emas, tapi sekarang situs itu berupa labirin kuil-kuil yang diselimuti tanaman rambat. Seperti teman penelitimu yang datang sebelum kamu, dirimu juga nggak yakin kenapa peradaban ini terhapus dari peta. Dugaanmu mungkin terkait dengan iklim wilayah itu. Musim hujan yang parah mungkin menyebabkan banjir besar dan kerusakan infrastruktur berat, khususnya sistem irigasi yang diandalkan masyarakat Khmer. Tapi alasan lain mungkin aja konflik regional dan imigrasi. Menjelang akhir abad ke-15, masyarakat kerajaan ini mulai menurun, dan ini bisa jadi melemahkan kekuatan mereka. Kamu mungkin belum dapat jawaban, tapi jelas kamu belajar banyak kali ini.